Halo semuanya, Sawadee-krap. Salah satu keterangan dari saksi di persidangan hari ini ada satu yang menarik untuk dibahas dan jujur aku tidak percaya 100% walaupun ada beberapa hal yang memang adalah fakta. Kita bisa melihat dari keterangan dia, kita silangkan dengan sepanjang persidangan yang telah kita saksikan. Misalnya adalah keterangan dari Ridwan Soplanit, mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. Dan Ridwan Soplanit ini berarti dia sudah terkena bagian dari obstruction of justice. Kenapa? Ada bagian yang sangat janggal sekali karena rumah dia ini kan bertepatan dengan lokasi TKP di Duren 3 tersebut. Bertepatannya itu bersebelahannya walaupun dihalangi dengan parkiran, jemuran, tetapi dengan ada belasan suara tembakan di sana dan dia pun dikatakan pada saat jam-jam terjadinya peristiwa itu dia katanya sedang berada di kamar dan lagi tiduran saja. Apalagi dia mengatakan juga alibinya dia sedang sakit. Dan dia mengatakan tidak mendengar hal tersebut. Terus ditambah lagi di hari itu bertepatan dengan Idul Adha dan banyak warga perumahan sipil di sana yang menyalakan kayak apa itu petasan ya. Nah, tetapi kan kita bertanya-tanya, suara petasan dengan suara tembakan itu pasti sangatlah jauh berbeda. Misalnya kayak pecah ban aja, pecah ban mobil, pecah ban motor, itu sangatlah berbeda. Tetapi kenapa suara petasan dengan suara tembakan kok tidak jauh berbeda dengan belasan tembakan yang kita bisa analisa dari luka masuk di tubuhnya Brigadir Joshua ditambah lagi dengan tembakan yang diarahkan ke dinding-dinding dari rumah TKP tersebut. Itu tidak masuk akal kalau nggak mendengar semuanya. Nah, alibinya begini ya. Dan apa yang disembunyikan ini yang menjadi menarik bagi aku pribadi. Sebelum Jumatan, Ridwan Soplanit ini mengatakan dia sebenarnya memang sudah sakit, katanya ada bakteri di kandung kemihnya, dan hari Jumat tersebut, sebelum-sebelumnya dia sudah sakit, nggak masuk kantor, dan di hari Jumat tersebut dia sebenarnya sudah mau masuk kantor, tetapi setelah Jumatan badannya nggak enak lagi, akhirnya dia memutuskan untuk tidak masuk kantor. Dan jam 14.30 dia istirahat dan berbaring, dan dia sekitar jam setengah 6 sore, dia mendengarkan telepon dari supirnya yang bernama Audi. Audi juga merupakan anggota Polri, teman-teman. Ada miss call 3 kali dari Audi, dan Audi pada saat miss call keempat kali dia bisa berkomunikasi dan mengatakan bahwa dipanggil sama Kadif Propam, ini adalah Verdi Sambo. Nah, setelah 3 menitan, dia siap-siap, dia ditelepon lagi sama supirnya Audi, dikatakan Bapak dari Kadif Propam sudah menunggu. Artinya buru-buru banget, pengen segera dia datang. Singkat cerita, akhirnya dia ketemu dengan Audi dan langsung menuju rumahnya Verdi Sambo karena jaraknya berdekatan sekali dan lokasinya Audi ini dikatakan dia sedang di lokasi pos security karena kebiasaan dia pada saat dia berdinas walaupun tidak kemana-mana dan standby di sana karena tugasnya sebagai seorang supir, dia biasanya standby-nya adalah di pos satpam tersebut, teman-teman. Singkat cerita, 17.35 dia sudah sampai di rumahnya Verdi Sambo TKP dan dia melihat ada 5 orang di depan rumahnya di dekat parkiran ya. Ada Azan Romer, Yogi, Kuat Ma'ruf, Barade Eliezer dan juga Pak Verdi Sambo. Nah, orang yang pertama kali tiba di TKP dia mengakui adalah dirinya sendiri selain kelima orang tersebut tadi. Rumahnya memang bersebelahan dengan rumah dinas HFS, makanya make sense dia bisa begitu cepat. Dan aku yakin dia bukanlah orang pertama yang ditelepon oleh Verdi Sambo. Aku yakin sudah ada yang ditelepon-telepon sebelumnya, misalnya Hendra Kurniawan, atau orang-orang yang berada dalam satu divisi divisi Propam Polri. Aku rasa mereka adalah orang-orang yang pertama kali, kayak lingkar ring pertama kali ditelepon. Karena kenapa si Ridwan Soplanit ini juga ditelepon? Karena memang dia kan satuannya di Polres Metro Jakarta Selatan dan ini adalah wilayahnya Polres Metro Jakarta Selatan. Makanya dia juga ditelepon agar mudah melakukan dugaan-dugaan obstruction of justice yang dilakukan ini. Nah, diceritakan di sini pada saat dia masuk ke sana ada bagian yang sebenarnya dia merasa sudah curiga dengan keadaan TKP, tetapi bagaimanapun juga kecurigaan tersebut terhilangkan. Apalagi ada bagian Verdi Sambo itu menepuk tembok tuh mungkin kayak nonjok kan sakit mungkin dengan tangan ya, kayak ngegampar tembok lah ya. Dan dia menepuk tembok itu sambil matanya berkaca-kaca dan mengatakan ya
bahwa terjadi peristiwa pelecehan tersebut, karena kan di bagian awal peristiwa yang sekarang di Magelang itu kan awalnya di Jakarta Selatan teman-teman, tetapi dipindahkan ke Magelang sekarang ini. Dan pada saat menepuk tembok berkaca-kaca dan penuh emosional, membuat Ridwan Soplanit ini menjadi ngeblank gitu. Makanya dia langsung keluar, dia berdiri di depan pintu dapur, Efes langsung nyaut. Ini pada saat dia mau ngobrol sama Richard. Pada saat dia mau ketemu sama Richard, Ferdy Sambo langsung nyeletuk bahwa itu Richard yang saling tembak. Ditanya, dikonfirmasi langsung oleh dia, langsung Richard mengatakan, "Siap komandan," gitu. Dan dia langsung melaporkan ke atasannya, ke Polres Jakarta Selatan. Dan sayangnya Polres Jakarta Selatan, karena mungkin sudah termasuk orang kepercayaannya, mengambil 100% keterangannya langsung disampaikan ke media massa di hari Senin tersebut. Ini kan peristiwanya dari Jumat ya. Kasian banget sebenarnya, tetapi harusnya ya adalah salah satu bagian kalau perintah nggak bener, jangan diikutin dong. Tetapi kan banyak yang bilang, kamu enak kan Jas nggak di lokasi kejadian. Ya, tetaplah selalu akan ada hal yang seperti itu, tapi ini adalah resikonya ya. Terus alasan dia, alibinya ke hakim bahwa saya tidak mendengar tembakan tersebut, katanya saya tertidur. Aku tidak percaya ya. Apakah jangan-jangan Ridwan Soplanit ini masih ada ketakutan gitu. Dia mungkin keluarganya terancam, makanya dia ada hal-hal yang tidak mau disampaikan. Ada hal-hal yang diketahui aku tangkap di sini, tetapi dia mencari aman dengan mengatakan tidak tahu. Sama lah seperti Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf tentang peristiwa siapa penembak kedua tersebut. Mereka selalu mengatakan tidak tahu, saya sedang dengan alibinya masing-masing. Ini juga aku melihat kayak patternnya, polanya sama dengan Ridwan Soplanit, dengan hal-hal yang dinilai bisa memberatkan Ferdy Sambo, dia mencari aman. Saya tidak tahu, begitu. Efes sempat bilang, untuk kejadian ini pada saat dia mau keluar dari lokasi TKP yang dikasih polis lain, jadi polis lain itu ternyata tidak di luar rumah, polis lain tetapi hanya di dalam rumah tersebut, dia mengatakan begini, Efes, untuk kejadian ini jangan rame-rame, jangan ngomong kemana-mana, karena aib keluarga tentang pelecehan istri saya dengan suara yang tegas. Dia bicara saat saya mau meninggalkan lingkaran TKP Joshua ditembak. Nah, definisi jangan rame-rame ini menurut aku adalah sebuah indikasi sudah kayak ada kode-kode begitu ya. Jangan rame-rame, jangan ngomong ke siapapun, ngomong aja ke atasanmu aja biar tidak kemana-mana begitu. Dan aku sih sudah yakin ya, ada kayak omongan-omong, misalnya kayak Raditya Adiasa juga mengatakan bahwa ini udah ada hal yang nggak bener nih, dan saksi lain juga sudah ngerasa ada hal yang nggak bener sebenarnya. Audi pun juga aku yakin mereka sudah ada feeling yang nggak bener, karena kita aja yang bukan anggota Polri, masyarakat biasa melihat hanya dari berita sudah bisa menganalisa, ini nggak benerin. Bagaimana mungkin dengan mereka di beberapa menit setelah kejadian sebegitu janggalnya, aku yakin mereka harusnya mengerti. Misalnya gini, kalau kita lihat dengan data-data yang dikumpulkan di laporannya dia kan gini ya, sempat cross-check dengan Audi sopir Anda, dengar suara tembakan atau tidak, dan si supir Audi juga sama linear. Oh, saya nggak mendengar juga suara petasan. Ini menurut aku juga nggak percaya. Buat hal-hal yang akan memberatkan Ferdy Sambo, aku melihat patternnya atau polanya, sebagian besar saksi dari anggota Polri ini akan mencari aman, saya tidak tahu, saya tidur dengan alibi macam-macam. Begitupun juga dengan sopir Audi ini yang juga anggota Polri. Jadi itu adalah pattern yang sudah aku analisa di sini. 17.35 datang dan tidak lebih dari 2 menit setelah itu Efes tepuk tembok dan dia keluar, dan dia melihat bahwa kan ditanya tuh ya, ada genangan kan ditunjukkan di persidangan dari kondisi terakhirnya Brigadir Joshua, ada banyak genangan darah di situ. Ditanya, apakah kamu melihat ada luka di kepalanya Brigadir Joshua? Dia tidak melihat secara detail di lokasi kejadian, tetapi di laporan yang didapatkan tidak ada juga tentang luka di kepala tersebut. Karena menurut aku ini nggak masuk akal. Dari dokter otopsi juga mengatakan memang luka di bagian kepala itu juga sangat detail sekali. Bahkan juga ada luka genangan di lokasi TKP, juga banyak di area tersebut. Jadi laporannya sudah jelas itu adalah laporan yang manipulatif sekali. Kenapa di kepala tidak ada hal tersebut? Karena mungkin yang menembak itu adalah antara FS ataupun PC, dugaannya ke sana ya. Karena biar linear, karena yang mau dibuat skenarionya adalah yang menembak adalah hanya Brigadir Barada Eliezer Richard ya. Makanya hal-hal yang merujuk nanti akan menjadi petunjuk ke penembak kedua itu berusaha dihapuskan. Itu sudah terlihat dari laporan pertama
tidak ada luka tembakan di kepalanya, padahal itu juga sudah jelas ternyata dari hasil otopsi kedua. Di laporannya juga dikatakan di sini bahwa cuma ada 2 senjata yang diamankan. Pertama adalah Senpi HS 2331 dan Glock 17. Tetapi Senpi seri Ludwiger itu tidak ada di sini karena apa? Hakim menanyakan ini karena mungkin ada beberapa jenis selongsong peluru, ada 3 aku tangkap di sini, kemungkinan besar ya HS dan Glock 17 plus dengan seri Ludwiger yang miliknya Verdi Sambo tetapi tidak diamankan. Kenapa itu tidak diamankan juga menjadi barang bukti di awal? Ini adalah konteksnya di hari kejadian ya, masih banyak kegelapan di sana ya, karena memang ada hal-hal yang sedang dilindungi, petunjuk-petunjuk yang bisa mengarah memberatkan PC atau FS itu berusaha dihilangkan semua. Dengan skenario awal hanyalah Baradae yang menembak, dengan aksi saling tembak-tembakan tersebut aja. Ada 10 selongsong peluru di TKP, ini menjadi salah satu indikasi, nggak mungkin aku yakin cuma 10 plus dengan yang di tubuhnya Brigadir Joshua plus yang sudah dihilangkan, karena kalau ada 5 tembakan masuk udah 5 tuh ya, tambah dengan yang ditembakin di mana? Di tembok-tembok ada 7 atau 8, correct me if I'm wrong, itu artinya ada 12 minimal. Kalau yang 10 cuma ditemukan dan 1 yang di dalam tubuh Joshua, kan masih ada beberapa lagi sebenarnya. Ya aku katakan tadi, ini adalah bagian-bagian untuk menghilangkan petunjuk-petunjuk yang mengarah ke Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. So, ini semakin menarik karena belum masuk dalam tahapan pembuktian aja, kita sudah bisa menganalisa mana-mana yang akan merujuk ke arah fakta. Karena fakta dalam persidangan itu kalau bisa ditunjang dengan 2 alat bukti. Alat bukti ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk adalah gabungan dari kedua alat bukti atau hal-hal yang bisa merujuk ke sesuatu hal, melihat kontennya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini please, dan juga follow Instagram serta Facebook pageku di Anjasa Asmara, karena aku juga sering live di kedua akun tersebut. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.